Hai Sobat Sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 4 atau soal PAT. Oke, kali ini kita akan mulai dulu dari tema 6 ya. Kupas tuntas soal PAT kelas 4 SD tema 6. Check it out. Oke, kita mulai dari muatan pelajaran PPKN KD 3.3, soal nomor 1. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Sikap kita terhadap hal tersebut adalah, di kata kuncinya adalah suku yang ada di Indonesia dan ciri fisik yang berbeda. Nah, yang ditanyakan adalah sikap kita. Sikap kita bagaimana? A. Menghargai suku sendiri. B. Menganggap suku sendiri paling baik. Egois ya ini. C. Tidak menganggap suku yang ada. Egois juga, tidak menganggap. D. Saling menghargai antar suku. Yang mana yang paling baik? Menghargai suku sendiri egois. Nggak mungkin. Kemudian menganggap suku sendiri egois. Tidak menganggap suku yang ada ini cuek. Berarti jawabannya kemungkinan D ya. Oke, kita lihat. Ya, jawabannya adalah D. Saling menghargai antar suku. Oke, soal nomor 2. Menghargai keberagaman suku dan budaya merupakan sesuatu yang sangat penting kita lakukan karena menghargai keberagaman suku. Kata kuncinya menghargai keberagaman suku. Budaya ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Indonesia hanya ada satu suku dan budaya saja. Apakah benar? Hanya satu suku? Salah. Bukan ini. B. Jika tidak menghargai keberagaman akan terjadi permusuhan. Oke, kita lihat yang C dulu. Menghargai keberagaman adalah perbuatan yang dilarang agama. Salah ini ya. Diperbolehkan dalam agama. D. Jika tidak menghargai keberagaman kita akan hidup dengan damai. Masa tidak menghargai keberagaman hidupnya malah damai? Salah kan? Jawabannya adalah B. Jika tidak menghargai keberagaman akan terjadi permusuhan. Oke, soal nomor 3. Perbedaan pekerjaan pada setiap orang di masyarakat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita. Perbedaan pekerjaan pada setiap orang di masyarakat anugerah yang patut kita syukuri, musuhi, hina, abaikan. Langsung ini ya yang harus kita syukuri. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan contoh menghargai keberagaman agama. Kata kuncinya adalah yang perilaku mencerminkan contoh menghargai keberagaman agama. Ya, keberagaman agama. Mana? A. Belajar kelompok dengan teman yang berbeda agama. Oke, sementara masuk yang B. Merendahkan dan menghina teman yang berbeda agama. Nggak boleh menghina. C. Bermain bersama teman yang satu agama saja. Nggak boleh. Ini pilih-pilih ya. D. Duduk sebangku dengan yang seagama saja. Nggak boleh juga. Berarti jawabannya ya. A. Belajar kelompok dengan teman yang berbeda agama. Boleh-boleh saja. Oke, kemudian soal nomor 5. Melestarikan budaya dapat dilakukan dengan cara A. Mengabadikan lewat foto. Masa hanya lihat foto saja ya. B. Mempelajari budaya Indonesia. Ini dipelajari. C. Membiarkan tumbuh kembang sendiri. Dibiarkan saja. Masa salah ya. Ini menjual ke luar negeri. Wah, kejam sekali ini. Nggak mungkin. Tuh ini. Sepertinya jawabannya B ya. Kita lihat. Iya, B. Mempelajari budaya Indonesia. Kita harus mempelajarinya. Soal nomor 6. Bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman suku dan budaya. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki semboyan bangsa yang berbunyi, semboyan yang sesuai dengan keberagaman suku budaya. Apa? Tuturi Handayani, NKRI harga mati, bersatu kita, teguh bercerai kita nunggu. Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Oke.
Lanjut untuk soal nomor 7. Selain untuk menjalankan ibadah, rumah ibadah juga untuk rumah ibadah fungsinya untuk apa? Tempat istirahat siang. Masa istirahat siang ya. Sarana wisata keluarga, masa untuk wisata. Mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu sihir. Nah, jawabannya adalah C, mempelajari ilmu agama. Oke, soal nomor 8. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh agama Islam kecuali. Nah, ada kecualinya, berarti yang bukan. Berarti yang bukan dilakukan oleh Islam. Natal ini oleh Kristen ya. Bukan berarti hari raya Idul Fitri. Ya, ini Islam. Maulud Nabi Islam, puasa Ramadan Islam. Berarti jawabannya adalah ya, Natal. Oke. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6. Soal nomor 9. Amatilah puisi tersebut untuk menyelesaikan soal nomor 9, 10, 11. Nah, ini untuk 3 soal ya, puisi ini. Kita baca dulu. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain bola. Langkah-langkah ku jalani. Semua coba ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, semua akan ku perjuangkan. Judul puisi di atas adalah ya, benar, cita-citaku. Oke, berikutnya soal nomor 10. Cita-cita yang disebutkan dalam puisi di atas adalah pemain biola, piano, penyanyi, atau penari. Ya, jawabannya adalah A, menjadi pemain biola. Soal nomor 11. Makna yang terkandung pada bait pertama pada puisi di atas adalah ya, suara biola yang sangat merdu. Oke, kita masuk soal nomor 12. Bentuk karya sastra dengan bahasa yang indah dan penuh makna disebut dengan kata kuncinya adalah bahasa ya. Bahasa yang indah dan penuh makna disebut dengan ya, puisi ya, di. Lanjut untuk soal nomor 13. Nah, kita baca dulu, ada sebuah puisi. Aku ingin menjadi penerbang, langit biru tempat bermain, melayang-layang, terbang setinggi mungkin, tangkas berani, laksana elang. Jauh terbangku di ruang angkasa, melayang-layang, antara bintang-bintang. Jumlah bait yang terdapat puisi di atas yaitu, kita hitung dulu. 1, 2, berarti berapa baitnya? Ya, 2 bait ya, B jawabannya. Oke, soal nomor 14. Makna yang terkandung pada puisi di atas adalah maknanya apa? A. Cita-cita menjadi pilot. B. Seperti burung terbang. C. Bermain di layang-layang angkasa. D. Ingin terbang bagi elang yang tangkas dan berani. Jawabannya, ya, cita-cita menjadi pilot yang pandai. A jawabannya. Kemudian soal nomor 15. Tanda seperti itu ya. Dua garis miring itu merupakan menentukan pada saat jeda puisi. Yang berarti ya, berhenti agak lama karena 2 ya. 2 garis. Kemudian soal nomor 16. Tanda menentukan jeda yang berarti berhenti sama sekali. Kalau yang 2 garis tadi, ini kan berhenti agak lama. Nah, ini yang ditanyakan adalah berhenti sama sekali. Nah, berhenti sama sekali. Ini pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi adalah berapa garisnya? 3 garis ya, C. Kemudian kita masuk ke muatan pelajaran IPA KD 3.2. Oke, soal nomor 17. Di bawah ini salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kata kuncinya metamorfosis sempurna, yaitu kata ya, C. Soal nomor 18. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Cacing, nyamuk, kupu-kupu, katak. Yang mana? Ini ya. Oke. C jawabannya, kupu-kupu. Soal nomor 19. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Perubahan bentuk kata kuncinya dalam siklus hidupnya.
berarti mengalami A. Metamorfosis, B. Kelahiran, C. Siklus hidup, D. Daur hidup. Jawabannya, ya, metamorfosis A. Oke, lanjut soal nomor 20. Pada proses daur hidup kata, jika diamati apabila setelah telur menetas maka menjadi kata setelah telur menetas menjadi apa? Jentik-jentik, kepompong, berudu, atau nimfa? Ya, berudu atau kecebong ya. C jawabannya. Soal nomor 21. Nimfa pada kecoa. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk A. Hampir sama dengan kecoa dewasa, B. Berbeda dengan kecoa besar, C. Ukurannya lebih kecil dari kecoa besar, atau D. Sama dengan kecoa besar. Jawabannya? Ya, A. Nimfa itu hampir sama dengan kecoa dewasa. Jawabannya. Soal nomor 22, sebuah proses perkembangan binatang yang terdiri atas berbagai perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya disebut apa ini? Perkembangan binatang yang terdiri berbagai perubahan penampilan fisik disebut ya metamorfosis, sama dengan tadi ya, perubahan bentuk. B. Metamorfosis. Oke, soal nomor 23 masih IPA. Dari hewan sapi kita bisa memperoleh makanan berupa apa? Manusia memanfaatkan sapi ini, diambil apanya? Rotinya, dagingnya, madunya, telurnya? Ya, dagingnya ya, daging. Oke, soal nomor 24. Bahan baku pembuatan minyak goreng adalah A. Karet, B. Kelapa sawit, C. Padi, D. Gandum. Mudah sekali, pastinya kelapa sawit. Oke, lanjut untuk muatan pelajaran IPS KD 3.1. Oke, soal nomor 25. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi tidak akan habis, tapi dapat diperbarui ya. Kuncinya dapat diperbarui. A. Besi, B. Logam, C. Tumbuhan dan hewan di tembakau. Mana yang bisa diperbarui? Besi tidak dapat ya. Besi pastinya tidak dapat diperbarui, bukan besi. Logam juga tidak dapat. Tumbuhan hewan, tahan dulu, tembakau tidak dapat. Jawabannya pasti C. Soal nomor 26. Selain berternak, kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah mancing, mengembala, bertani, berkuda. Ya, bertani, C. Soal nomor 27. Di bawah ini yang merupakan contoh bahan tambang, kecuali ada kecualinya. Kata kuncinya bahan tambang. A. Kayu, B. Timah, C. Batu bara, D. Emas. Timah, ya, batu bara tambang, emas tambang. Kayu bukan barang tambang, jawabannya kayu. Lanjut soal nomor 28. Di bawah ini manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain. Manfaat tumbuhan. A. Sebagai bahan mineral tambang. B. Menyediakan telur dan daging. C. Menyediakan oksigen. D. Menyediakan pasokan air yang melimpah. Jawabannya pastinya ya C ya. Manfaat tumbuhan ya. Tumbuhan itu menyediakan oksigen atau O2 yang kita hirup. Soal nomor 29. Tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan. Kata kuncinya sebagai bahan bangunan. Tumbuhan sebagai bahan bangunan yang mana? Jati mahoni, jahe lengkuas bukan ya. Padi jagung tidak bisa ini. Kamboja mawar hanya kecil. Yang pasti ya A. Jati dan mahoni. Oke, soal nomor 30. Hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan adalah saling manusia, hewan, tumbuhan. Saling A. Bersaing, B. Membutuhkan, C. Memusnahkan, D. Bertengkar. Mereka ini saling membutuhkan ternyata ya. B. Soal berikutnya, soal nomor 31. Contoh kegiatan manusia yang merupakan bentuk dari upaya pelestarian tumbuhan adalah kegiatan manusia dari untuk upaya pelestarian tumbuhan. Kata kuncinya upaya ini usaha ya. A. Mendirikan peternakan ikan. Ini hewan, bukan maksudnya. Membentuk kebun binatang. Atau C. Membakar hutan. D. Membuat perkebunan teh. Yang mana? Ya, membuat perkebunan teh. Soal nomor 32. Berikut upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan kecuali. Kata kuncinya pelestarian hewan kecuali yang bukan.
A. Membiarkan mencari makanan sendiri. B. Membuat undang-undang perburuan. C. Mengambil telur-telur hewan untuk menetaskannya. D. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Nah, kecuali yang bukan adalah A. Membiarkan mencari makanan sendiri. Oke, kita masuk ke muatan pelajaran SBDP KD 3.2. Soal nomor 32. Cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut dengan apa? Ya, cepat dan lambat lagu itu tempo ya, tempo lagu. B. Soal nomor 34. Nada dasar tik-tik bunyi hujan adalah iya, C sama dengan do. Jawabannya A. Nomor 35. Arti istilah atau tanda tempo lento adalah ya lebih lambat. Oke, lanjut soal nomor 36. Tari yang berasal dari Aceh. A. Remo. B. Piring. C. Pendet. D. Saman. Ya, Saman ya dari Aceh. Soal nomor 37. Tari gandrung berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, atau Bali? Ya, Jawa Timur. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk tari tradisional, yang bukan tradisional. Pendet, Jaipong, Reok, India. India ya, India ini bukan termasuk tari tradisional. Soal nomor 39, pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan kepingan-kepingan yang sengaja dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan disebut ya mozaik. C. Soal nomor 40 berikut ini bahan yang digunakan untuk membuat kolase kecuali berarti yang bukan kolase. A. Lem membutuhkan. B. Gunting membutuhkan. Koran bekas membutuhkan. Spidol? Ya, tidak membutuhkan. Jawabannya spidol. Spidol tidak dipakai dalam kolase. Oke, selesai sudah ya. Oke, selesai sudah video pembelajaran pembahasan soal tema 6 kita dan kita nanti akan bersambung ya. Sampai jumpa di video pembelajaran di tema 7 ya. Atau pembahasan soal PAT kelas 4 tema 7. Tetap di channel sekolah. Dan pantau terus uploadan video dari channel sekolah. Jangan lupa kalian subscribe dan like, share bila bermanfaat. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.